Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang mengukur religiusitas, agama dan sikap sosial, kritik dan juga evaluasi. Pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengukur religiusitas. Nah, sebelum ke pembahasan inti yaitu mengukur religiusitas itu sendiri, kita harus memahami apa sih religiusitas ini gitu. Nah, religiusitas sendiri mempunyai arti pertama dalam kamus sosiologi. Religiusitas adalah bersifat keagamaan, taat beragama. Kedua, religiusitas merupakan penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci. Ketiga, wujud interaksi harmonis antara pihak yang lebih tinggi kedudukannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang lain yaitu makhluk, menggunakan 3 konsep dasar yaitu iman, Islam, dan ihsan. Lalu yang selanjutnya itu adalah dimensi religiusitas. Jadi, setelah mengetahui pengertian religiusitas itu sendiri, saya akan membahas dimensi religiusitas. Nah, dimensi religiusitas ini ada 5 dimensi. Yang pertama dimensi keyakinan, yang kedua dimensi praktek agama, yang ketiga dimensi ihsan dan penghayatan, yang keempat dimensi pengetahuan agama, yang kelima dimensi pengamalan dan konsekuensi. Seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, dimensi keyakinan atau the ideological dimension. Dimensi keyakinan, dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan di mana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan kepercayaan di mana para penganut diharapkan akan taat. Dalam konteks ajaran Islam, dimensi ini menyangkut keyakinan terhadap rukun iman, kepercayaan seseorang terhadap kebenaran-kebenaran agamanya, dan keyakinan masalah-masalah gaib yang diajarkan agamanya. Terus, selanjutnya, dimensi praktek agama atau the ritualistic dimension. Dimensi ritual yaitu aspek yang mengukur sejauh mana seseorang melakukan kewajiban ritualnya dalam agama yang dianut. Misalnya, pergi ke tempat ibadah, terus berdoa, berpuasa, dan lain-lain. Nah, itu disebutnya dimensi praktek agama. Dimensi ritual ini merupakan perilaku keberagaman yang berupa keperibadatan yang berbentuk upacara keagamaan. Selanjutnya itu adalah dimensi ihsan dan penghayatan atau the experiential dimension. Sesudah memiliki keyakinan yang tinggi dan melaksanakan ajaran agama, baik ibadah maupun amal, dalam tingkatan yang optimal, maka dicapailah situasi ihsan. Dimensi ihsan berkaitan dengan seberapa jauh seseorang merasa dekat dan dilihat oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan dekat dengan Allah, perasaan nikmat dalam menjalankan ibadah, dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Yang keempat yaitu dimensi pengetahuan agama atau the intellectual dimension. Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci, dan tradisi-tradisi dalam agamanya. Dan Al-Quran merupakan pedoman hidup sekaligus sumber ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa sumber ajaran Islam sangat penting agar religiusitas seseorang tidak sekedar atribut dan hanya sampai dataran simbolisme eksoterik. Maka aspek dalam dimensi ini meliputi 4 bidang yaitu akidah, akhlak, serta pengetahuan Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah dimensi pengamalan dan konsekuensi.
The consequential dimension. Nah, konsekuensi komitmen agama berlainan dari keempat dimensi yang sudah saya bicarakan tadi. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Dimensi ini berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama untuk merealisasikan ajaran-ajaran dan lebih mengarah pada hubungan manusia tersebut dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada etika spiritualitas agama yang dianutnya. Pada hakikatnya, dimensi konsekuensi ini lebih dekat dengan aspek sosial yang meliputi ramah dan baik terhadap orang lain, menolong sesama, dan menjaga lingkungan. Nah, pembahasan ini juga nyambung juga dengan slide selanjutnya, yaitu tentang agama dan sikap sosial atau perilaku sosial, seperti itu. Nah, dari uraian yang saya sebutkan tadi dapat ditarik kesimpulan lah untuk mengetahui atau mengukur religiusitas itu, yaitu kita bisa ambil dari kelima dimensi tadi yang meliputi keyakinan, praktek agama, penghayatan, pengetahuan agama, serta pengalaman dan konsekuensi, seperti itu. Bahkan Nasori pernah berkata, mengukur religiusitas seseorang itu kita lihat dari seberapa jauh pengetahuan keagamaannya, seberapa kokoh keyakinan, seberapa sungguh dalam pelaksanaan ibadah dan kaidah, lalu seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut. Selanjutnya itu adalah tentang agama dan sikap sosial. Jadi pengaruh agama terhadap sikap sosial atau perilaku sosial ini itu sangat memiliki hubungan yang cukup erat, bukan cukup lagi, memang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab ketika melakukan penelitian terhadap agama, maka hampir tidak terlepas dari penggunaan pendekatan-pendekatan ataupun kerangka metodologis ilmu-ilmu sosial, seperti itu. Nah, dalam konteks ini, secara sosiologis, misalnya, agama dianggap sebagai bagian dari konstruksi realitas sosial. Dengan demikian, penelitian sosial jika dihubungkan dengan penelitian agama semuanya, dapat dikatakan merupakan paradigma penelitian yang bersifat empiris. Terus, agama adalah pedoman perilaku moral. Jadi, kenapa tadi saya sebutkan pengaruh agama terhadap sikap sosial itu sangat erat pengaruhnya, karena memang agama ini adalah pedoman perilaku moral gitu. Maka agama adalah pemengaruh perilaku moral manusia, karena keyakinan itu masuk ke dalam konstruksi kepribadian. Sejauh mana efektivitas pengaruhnya tentu tergantung dari kuat mana antara penyampai pengaruh dengan penerima pengaruh, seperti itu. Terus pasti kita tahulah setiap agama pasti memiliki aturan atau perintah masing-masing agama yang harus dipatuhi oleh segenap pengikutnya, seperti itu. Dan aturan-aturan tersebut akan mempengaruhi pada tingkah laku atau perilaku dari pengikutnya. Akan tetapi, apabila dalam menjalankan perintah atau aturan yang diberikan oleh agama dijalankan hanya karena menggugurkan kewajiban belaka, maka bisa saja perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama, seperti itu. Ya, dalam artian tidak, kalau mungkin di agama Islam ya tidak lillah gitu, tidak karena Allah, tidak ikhlas, ya tidak akan seperti yang diharapkan gitu. Terus salah satu contohnya adalah ada orang yang ibadahnya tuh rajin gitu, akan tetapi mereka juga ahli maksiat atau ahli berbuat kemungkaran. Nah, itu salah satu contoh yang memang menggambarkan ya dia tidak benar-benar ikhlas gitu, dia tidak benar-benar melakukannya itu karena agamanya, tapi ya hanya menggugurkan kewajiban saja, seperti itu. Dan ini pula yang menyebabkan banyaknya perilaku para pemeluk agama yang telah menyimpang jauh dari esensi ajaran agama itu sendiri itu. Akibatnya agama menjelma menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Padahal kan esensi ajaran agama adalah cinta
dan juga kasih sayang seperti itu. Setahu saya dan yang banyak saya tahu itu ya, mau di agama manapun, bukan hanya di Islam, itu ya mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang gitu. Tidak ada yang menginginkan perpecahan, tidak ada yang menginginkan sesuatu yang sangat menyeramkan gitu. Jadi sekarang ya sangat banyak gitu agama itu dibuat oleh orang-orang yang orang-orang yang berperilaku menyimpang dari agamanya itu, yaitu dibuat menjadi senjata gitu, senjata untuk memperkeruh keadaan, untuk sesuatu yang sangat menyeramkan lah gitu, sangat menakutkan. Padahal esensi agama itu sendiri bukan seperti itu gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kan kritik dan evaluasinya ya sebenarnya dapat disaksikan gitu, perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman yang hidup menjalankan agamanya gitu, dengan orang yang tidak menjalankan agama atau menjalankan agama dengan cara acuh tak acuh kepada agamanya ya, seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Nah, pada wajah orang yang beragama terlihat ketentraman batin, sikapnya dan perbuatannya tidak akan menyengsarakan atau menyusahkan orang lain. Lain halnya dengan orang yang hidupnya terlepas dari ikatan agama atau tali agama. Hidupnya akan mudah terganggu oleh goncangan jiwa dan suasana, seperti itu. Kalau kita mau berpikir secara mendalam, sebenarnya agama adalah sebagai pemersatu aspirasi manusia gitu. Pemersatu yang paling kuat sebagai jumlah besar moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin, juga individu sebagai suatu yang memuliakan, yang membuat manusia ya menjadi beradab gitu. Terus ya kritiknya ya paling seperti itu gitu. Apa sih, sekarang tuh sangat marak orang-orang tuh dengan seenaknya mengatasnamakan agama hanya untuk sesuatu yang memang sangat risih lah untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Misal sesuatu yang memang menyeramkan, sesuatu yang karena banyak kan yang mengatasnamakan agama tapi sikapnya ya tidak beragama gitu, seperti orang yang tidak beragama. Nah, seperti itu gitu. Evaluasinya ya kita harus pintar-pintar gitu, kita harus mau berpikir secara mendalam gitu, apa sih esensi agama yang sebenarnya gitu. Terus perlahan kita juga menerapkan itu semua gitu. Oh, seharusnya tidak seperti ini, oh seharusnya tidak seperti itu. Seperti itu sih untuk pendapat saya. Dan jadi untuk kritik dan evaluasi ini sih sebenarnya saya memahaminya bahwa kritik dan evaluasi ini diberikan oleh teman-teman dan dosen pengampu gitu. Namun saya juga masih bingung ini tuh kritik dan evaluasi untuk apa gitu. Tapi kalau untuk pembahasan yang saya bahas ini ya, kritik dan evaluasinya yang tadi saya sebutkan, yaitu intinya jangan sampai kita dengan mudah mengatasnamakan agama demi kepentingan pribadi yang bisa merugikan orang lain gitu. Tetap menjaga esensi ajaran agama itu sendiri, yaitu mengajarkan cinta dan kasih sayang. Seperti itu sih. Baik, untuk pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Bisa kita tarik kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi itu, yaitu untuk mengukur religiusitas kita bisa memahami dahulu apa sih religiusitas, dan kita juga bisa mengetahui 5 dimensi dari religiusitas yang disebutkan oleh saya tadi. Dari sana barulah kita bisa ukur bagaimana pengukuran religiusitas itu sendiri gitu. Jadi religiusitas itu bisa diukur dari seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan kita, seberapa dalam penghayatan agama yang dianut, dan seberapa sungguh pelaksanaan agama dan kaidah atas agama masing-masing, seperti itu.
Nah, yang pembahasan selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan selanjutnya yaitu agama dan sikap sosial. Jadi, agama dan sikap sosial itu adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan karena agama adalah penentu sikap atau perilaku sosial seseorang, seperti itu. Kritik dan evaluasinya yang barusan saya sampaikan, yaitu jangan sampai kita dengan mudah mengatasnamakan agama demi kepentingan pribadi yang memang mungkin bisa merugikan orang lain, seperti itu. Tetap menjaga esensi ajaran agama itu sendiri, yaitu mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya karena saya juga masih terbatas pengetahuannya. Kebetulan referensinya juga hanya dari satu buku saja. Itu juga di bukunya belum lengkap juga pembahasan yang khusus mengenai tentang mengukur religiusitas agama dan sikap sosial itu sebenarnya belum ada gitu, belum saya temukan, cuman ada sedikit-sedikit yang memang pembahasan yang saya temukan di buku tersebut, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan, karena mungkin kalau untuk pertanyaan saya juga masih bingung ya. Masih bingung, tapi ya mungkin saya nanti akan coba untuk menjawab pertanyaannya sebisa mungkin. Dan kalau ada teman-teman yang mau menambahkan atau Bapak dosen yang mau menambahkan, saya sangat berterima kasih karena memang materi yang saya sampaikan juga saya rasa ini masih sangat kurang, seperti itu. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada penyampaian yang masih belum teman-teman pahami. Baik, saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya presentasi dalam pembahasan kali ini sudah bisa dilaksanakan sampai selesai. Baik, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.